Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malikul Fajar Lubis dengan NIM 22030261. Kami dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Samudra Langsa. Nama saya Jantri Syahputra Pangaribuan dengan NIM 2203020094. Nama saya Rifki Fahriti dengan NIM 2203020063. Nama saya Farel Payan Bagas Simanjunta dengan NIM 2203020030. Nama saya Ali Putra Sregar dengan NIM 22030228. Baiklah, adapun tujuan pembuatan video kami ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Ki Agus Muhammad Jain Basri Wijaya SPMSI dengan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan kelas A. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian buah jenang atau sering disebut dengan dragon blood, yang merupakan sejenis resin yang dihasilkan dari buah spesies rotan yang bermarga Daemonoropes. Tetapi tanaman berduri ini yang dipanen bukanlah batangnya, melainkan buahnya. Jenang juga digunakan sebagai bahan baku pewarna industri, keramik, bahkan marmer, dan juga sebagai bahan obat. Di daerah Aceh, tanaman ini juga disebut dengan tanaman hutan, namun sangatlah berharga bagi penduduk Aceh. Yang kedua, saya ingin menyebutkan jenis-jenis buah jenang. Yang pertama itu ada jenis buah jenang damar jenang kecil atau Sorea ovalis, yang berciri-ciri buahnya kecil dan berbentuk bulat dan berdiameter sekitaran 1-2 cm. Dan warnanya itu umumnya hijau saat muda dan bisa berubah kuning kecoklatan saat matang. Dan yang kedua ada damar jenang merah atau Sorea leprosula, yang berciri-ciri berbentuk bulat dan sedikit datar dengan diameter sekitar 1-2 cm. Warnanya hijau muda dan merah kecoklatan saat matang. Yang ketiga itu ada jenang hitam atau Sorea javanica. Buahnya kecil, berbentuk bulat dan biasanya berdiameter dari 1 cm. Warnanya itu hijau muda saat muda dan dapat berubah menjadi hitam saat matang. Dan yang keempat itu ada damar jenang ranting atau Sorea stepnoptera, yang berciri-ciri buahnya berbentuk bulat, lebih besar dibandingkan dengan damar jenang, dengan berdiameter 1-2 cm. Warnanya hijau muda saat muda dan dapat berubah menjadi hitam atau coklat saat matang. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang manfaat dari buah jenang. Ada beberapa manfaat dari buah jenang. Di antaranya yang pertama itu adalah sebagai pewarna alami. Dalam buah jenang itu memiliki kandungan atau zat yang dapat memberikan warna merah dan coklat pada beberapa atau berbagai produk seperti makanan, minuman, maupun pada produk tekstil. Yang selanjutnya adalah sebagai obat tradisional, karena dalam buah jenang itu juga dapat diolah menjadi obat untuk mengatasi masalah pencernaan, masalah peradangan, dan sebagai antiseptik yang alami. Yang ketiga itu adalah memiliki sifat antibakteri dan anti jamur yang potensial. Kandungan senyawa tertentu dalam jenang dapat memberikan perlindungan terhadap pertumbuhan bakteri dan jamur yang mendukung peran antimikroba. Yang selanjutnya adalah berkontribusi terhadap industri parfum dan kosmetik, karena minyak esensial dari buah jenang sering digunakan dalam pembuatan parfum dan produk kosmetik, memberikan aroma yang khas. Selanjutnya adalah sebagai sumber antioksidan untuk kesehatan, karena dalam buah jenang itu memiliki senyawa antioksidan yang dapat membantu melawan kerusakan sel akibat radikal bebas. Yang selanjutnya adalah sebagai bahan dalam kuliner. Chef dan produsen makanan kreatif menggunakan jenang untuk memberikan cita rasa dan aroma unik pada hidangan, terutama pada makanan tradisional. Selanjutnya adalah sebagai dukungan terhadap ekonomi lokal,
Karena dalam pemanfaatan buah jernang secara berkelanjutan dapat memberikan kontribusi ekonomi kepada komunitas lokal, menjaga keanekaragaman hayati, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Penting untuk kita ingat bahwa sumber daya alam seperti buah jernang perlu dikelola secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dinikmati terus tanpa merugikan lingkungan dan komunitas setempat. Yang keempat, saya akan menjelaskan nilai ekonomis dari buah jernang. Buah jernang memiliki nilai ekonomis tinggi karena dapat diolah menjadi minyak jernang yang banyak digunakan di dunia industri dan kosmetik. Minyak jernang juga memiliki nilai dalam bentuk lilin, sabun, dan produksi lainnya. Dalam bentuk buah utuh di Aceh, harga per kilogramnya bisa mencapai Rp350.000. Sementara saat sudah ditumbuk menjadi bubuk, harga bisa berkisaran mulai dari Rp700.000 sampai Rp800.000 per kilogram. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian minyak Aceh. Minyak Aceh sering disebut juga dengan minyak nilam yang merupakan tanaman perkebunan yang mengandung minyak atsiri 2,5% hingga 5%. Minyak Aceh ini juga memiliki aroma yang khas dan dianggap memiliki nilai komersial yang banyak digunakan dalam industri parfum dan aromaterapi karena sifatnya yang dianggap memiliki efek menenangkan. Minyak ini dihasilkan melalui proses destilasi uap dari daun-daun cendana putih. Yang kedua, yaitu jenis-jenis minyak Aceh yang dikenal antara lain. Yang pertama, minyak cendana putih. Minyak cendana putih diambil dari tumbuhan Pogostemon caplin dengan aroma yang hangat dan kayu-kayuan. Yang kedua, minyak gaharu. Minyak gaharu dikenal sebagai minyak atsiri dari kayu gaharu yang memiliki aroma khas dan sering digunakan dalam parfum. Yang ketiga, minyak kayu manis Aceh. Minyak kayu manis Aceh diambil dari kulit pohon kayu manis dan memiliki aroma manis, hangat, dan bumbu. Tentu saja masih ada banyak varian minyak atsiri lainnya yang berasal dari tumbuhan di Aceh dengan beragam karakteristik dan manfaatnya. Yang ketiga, manfaat minyak nilam Aceh. Minyak nilam Aceh memiliki berbagai manfaat, antara lain sebagai aromatik. Minyak nilam Aceh sering digunakan untuk aromatik, relaksasi, dan mengurangi stres. Yang kedua, pengobatan tradisional. Dalam pengobatan tradisional, minyak nilam dapat digunakan untuk meredakan sakit kepala, nyeri otot, dan gangguan pernafasan. Ketiga, antiseptik. Sifat antiseptik dalam membantu melawan bakteri, mikroba sebagai digunakan dalam produksi perawatan kulit dan kesehatan. Yang keempat, pengharum ruangan. Aroma yang harum membuat minyak nilam sering digunakan sebagai pengharum ruangan alami. Yang kelima, produk kosmetik. Minyak nilam juga sering menjadi bahan dalam produk kosmetik seperti sabun, krim, dan parfum. Keenam, pengusir serangga. Bau minyak nilam dapat bertindak sebagai pengusir serangga, membuatnya berguna sebagai relatif alami. Keempat, saya akan menjelaskan nilai ekonomis dari minyak Aceh atau minyak nilam. Ekspor. Minyak nilam Aceh sering diekspor ke berbagai negara karena kualitasnya yang tinggi, menyumbang pada penerimaan devisa negara. Industri aromaterapi. Permintaan terus meningkat dalam industri aromaterapi global, di mana minyak nilam sering digunakan sebagai bahan utama menciptakan peluang bisnis. Yang ketiga ada industri kosmetik. Kehadiran minyak nilam dalam berbagai produk kosmetik seperti sabun dan parfum dapat mendukung pertumbuhan industri kosmetik di daerah tersebut. Keempat ada pariwisata.
potensi ekowisata terkait dengan produksi minyak nilam dapat mendatangkan pendapatan tambahan dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi lokal. Harga nilai minyak nilam Aceh tersebut berkisaran di antara 500.000 hingga 600.000 per kilogram. Namun, nilai ekonomis ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti fluktuasi harga pasar, regulasi ekspor, dan kondisi iklim. Pemanfaatan yang bijak dan pengolahan yang berkelanjutan dapat membantu memastikan keberlanjutan nilai ekonomis minyak nilam Aceh. Demikianlah video kami. Bila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa Like, Subscribe. Tinggalkan komen. Dan share. Terima Terima kasih. kasih.